Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kalian lihat ya, gold lagi-lagi sudah kejar ATH ya. Dan ini sudah di area R2 ATH kita teman-teman gitu. Jadi kalau kalian masih ingat untuk update terakhir dari open interest yang ada ya teman-teman ya, ini dia ada ngejar ATH ya kurang lebih di 2930, teman 2925, 2920, dan kemarin malam ya dia berhasil closing kurang lebih di 2920 sampai 2925an teman-teman gitu. Dan sekarang dia sudah kejar ya semua ini udah clear ya. Sekarang dia lagi ngejar untuk open interest yang baru ya. Open interest yang baru itu ada di sini, jadi sudah kita update teman-teman. Nah ini posisinya kan open di 2935 ya gitu ya. Nah ada yang ngejar di 2940 ya, kemudian sampai 2950 ini multiple resisten ya untuk gold, dan 2950 itu sudah pasti adalah new ATH untuk XAUUSD itu sendiri teman-teman gitu loh. Dan kemudian extremely ya dia bisa ke 2965 atau 2960 gitu, dengan catatan sekarang ini kita lihat memang volume buyer itu sendiri masih cukup besar ya. Ini volume buyer 4 jam ya, ini volume seller ada tapi nggak begitu besar. Kemudian di 1 hours pun volume buyer ini masih mendominasi market untuk saat ini teman-teman. Jadi memang posisinya gold ini tuh masih cenderung untuk breakout, dan bisa saja dia ngejar target dari open interest yang ada di sini 2950, 2955 gitu teman-teman ya. Jadi memang dari open interest data itu masih bullish ya, dan COT last update minggu kemarin itu memang masih bullish juga, cuma memang si buyer ini sudah mulai defensif teman-teman gitu. Lalu kalau kita cek di daily, memang daily ini sendiri dia sudah mengecil ya untuk volumenya, sudah mengecil untuk volume daily-nya. Cuma memang kalau kita perhatikan kecil-kecilnya volume daily ini kita belum bisa melihat adanya reaction yang cukup kuat gitu dari reaksi market ini sendiri teman-teman. Lalu kalau untuk hari ini sudah jadi sudah diupdate, kalian boleh ambil. Dan untuk mapping nggak banyak perubahan ya, jadi saya mau infokan kepada kalian ini. Kalau kalian perhatikan ya di daily itu sendiri, ini kan dia break berhasil ya closing di atas height yang kemarin ya, yang ini candle ini, dan ini sudah menjadi area support ya, itu kurang lebih di 2930-an, 2930, 2929 ya, ini 2930-an. Sekarang memang si candle ini ya, candle hijau ini sampai hari ini potensi create new ATH lagi teman-teman gitu. Cuma kalau dari ATH kan kita belum tahu nih secara teknik, secara pasar ini akan sampai mana gitu kalau kita lihat dari teknikal gitu teman-teman ya gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari open interest yang ada ya, atau OI data yang ada, ini targetnya masih bisa ke 2945, 2950, kemudian 2960 sampai 2965, dengan kenaikan terekstrim bisa ke 2980-an teman-teman gitu. Ini sebenarnya ada nih 3000 ya, cuma memang belum begitu banyak untuk datanya, jadi belum saya tandain. Tapi bisa nggak sih gold ke sini? Kalau dengan kondisi outlook ekonomi yang ada saat ini, memang masih memungkinkan gold untuk bisa ke 3000 teman-teman. Apalagi after Trump ya speech ya kemarin. Nah ini tadi ya, dia mau menambahkan beberapa sektor lagi, yaitu 25%, yaitu pertama automobiles ya, terus semiconductor ya, sama pharmaceutical gitu. Nah ini sebenarnya lebih ke arah penambahan tarif ya, kurang lebih 25% gitu ya. Terus dan kemungkinan besar itu akan diaplikasikan kurang lebih di bulan April nanti. Dan memang untuk saat ini masih futuring ya, artinya masih bisa dikatakan dia masih diomongin lagi ya enaknya bagaimana, karena ini baru plans ya, his plans ya. Jadi baru planningnya aja gitu teman-teman. Cuma dengan ada planning ini kan sebenarnya gebrakan baru juga ya gitu ya. Ini bisa
apa ya, bisa dikatakan ini adalah menimbulkan ya kekhawatiran baru di dalam market itu sendiri teman-teman gitu loh. Nah tapi dia nggak spesifik nih ya, dia nggak spesifik kapan tarif itu akan kurang lebih dilaksanakan gitu loh ya, soalnya memang ini masih dibahas lagi oleh si Amerika itu sendiri ya teman-teman gitu. Nah ini kalian bisa dapatkan untuk update-nya itu di Telegram Jurnal Trading ID teman-teman gitu. Oke. Nah ini sebenarnya ya, ini potensi breakout dan new ATH cukup besar teman-teman gitu. Jadi hati-hati untuk kalian semua ya. Nanti targetnya itu ada di sini, sama di tadi itu untuk open interest yang baru itu 2960 2965 960 2965 di sini sama sini. Nah ini dua target ya yang kita gambar dekat-dekat dulu dari open interest. Kalau kemarin pas ATH kita juga pakai OI data kok gitu loh. New target ATH by OI data. Nah ini ada dua ya, 2950, 2955 sama 2960 sama 2965 ya. Ini range barunya dia gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau dia breakout dari ATH ini kan 2000 berapa 2942 ya kurang lebih di sini ya. Nah ini targetnya itu ada di sini gitu, 950, 955 atau 60 sampai 65 gitu kan. Kalau ditanya dari mana, ini dari open interest data yang ada. Kalian boleh akses untuk open interest itu ada di CME Group, tapi kalau kalian malas dan mau langsung instan itu kalian bisa akses di channel Telegram Jurnal Trading ID. Nah ini ya sebenarnya ada satu lagi yang mau saya sampaikan ya, jangan terlalu FOMO untuk nge-sell gitu ya di area sini gitu. Jangan terlalu FOMO untuk nge-sell. Kenapa? Karena kalian bisa jadi makanan market gitu. Boleh aja sell, tapi pastikan SL-nya itu di sini, di new ATH-nya dia gitu loh. Ya begitu break ATH udah lebih baik kalian close ya. Nanti tunggu lagi kurang lebih di target open interest data yang ada ya. Kalau memang harga sampai sini ya kan, kita nanti baru lihat reaksi harga itu bagaimana ya. Kalau memang memungkinkan kita untuk sell, kita berusaha lagi di sini gitu teman-teman. Ingat postingan saya tadi pagi ya, kalau kalian ingat nih ya, lebih baik saya lebih defensif dengan kondisi market seperti ini. Kalau dianalogikan lebih baik saya cut loss 20-70 dolar daripada habis semua yang ada di akun trading. Artinya kalau kalian ada sell ya, lebih baik pasang SL, jangan berekspektasi market akan sesuai dengan pandangan kita gitu. Ingat ya, justru kita yang harus menyesuaikan dengan market. Maka itu kita perlu membatasi risiko kita sendiri gitu. Dan kemarin saya juga ada share ya. Jadi kita saling reminder aja di sini gitu loh. Ya kemarin itu saya ada share juga di sini ya, nih yang menghancurkan ya trader itu yang pertama itu adalah ekspektasi lebih besar daripada realita. Jadi ketika kita entry sell ya ketika kita entry sell di sini ya, sell yang kita butuhkan atau yang kita harapkan adalah harga turun. Yang kita harapkan harga turun, tapi kenyataannya harga naik gitu. Terus kita nggak mau cut loss gitu loh. Akhirnya harga terus naik ya. Akhirnya apa? MC berakhir gitu teman-teman ya. MC emosi nggak karuan, akhirnya kita trading lagi dan MC lagi, dan itu malah makin dalam gitu loh. Ego lebih besar pada kontrol emosi, jadi kita egois, kita nggak mau menyesuaikan realita market gitu teman-teman. Kemudian overconfidence ya, karena ini posisi sudah ATH ya, new ATH, terus harga udah ATH lagi nih begini, kita nggak mau kasih SF plus terus kita hajar 0,5 lot gitu loh, padahal equity kita cuma berapa gitu kan gitu loh. Nah ini namanya overconfidence gitu loh ya, sehingga itu menyebabkan ketika harga naik akun kita nggak bisa nahan dan akhirnya berakhir dengan MC juga ujung-ujungnya teman-teman. Nggak ada trade plan, nggak ada SOP gitu loh ya. Ini yang bahaya gitu teman-teman gitu. Jadi harus punya dulu nih trade plan ya, mau exit-nya di mana nanti, baik itu secara minus ataupun secara positif ya. Kemudian SOP, nanti ketika SOP-nya begini kita baru masuk, kalau enggak ya berarti kita nggak masuk gitu teman-teman gitu. Ini kita sebagai just a reminder aja ya, dengan kondisi market yang ada seperti ini teman-teman gitu. Oke, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan pada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.